pagi, kembali lagi bersama kami di Pengadilan Agama Wonogiri dalam acara Pari Menyapa. Perkenalkan, saya Sefatris Wido Apsoro sebagai pembawa acara Pari Menyapa di pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin untuk orang masyarakat awam masih jarang dengar, yaitu perubahan, yaitu agen perubahan. Karena di sini kita akan membahas tema agen perubahan, pasti kita akan mengundang narasumber yang memiliki materi yang mengerti tentang agen perubahan. Ya, agen perubahan dari Pengadilan Agama Wonogiri, kita sambut Bapak Usman. Ya. Bapak Usman sendiri merupakan panitera pengganti di Pengadilan Agama Wonogiri, dan selain itu beliau juga mengemban tugas sebagai agen perubahan di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun ini. Bagaimana kabarnya Bapak Usman? Alhamdulillah baik Mas Seba. Ya, alhamdulillah. Ya, di sini kita akan membahas perlunya agen of change atau agen perubahan di Pengadilan Agama Wonogiri. Menurut Bapak nih, kita kan akan membahas agen perubahan. Dari kata perubahan sendiri, apa sih yang dimaksud sebagai perubahan itu, Pak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini nanti kita akan bincang-bincang ringan terkait dengan perubahan. Perubahan sendiri, perubahan yang mendasar dalam suatu lembaga atau satker, yaitu yang terpenting yang utama yaitu mindset. Nah, jadi mindset, pola pikir dan budaya kerja. Nah, itu. Jadi mindset, pola pikir dan budaya kerja ini sangat-sangat mempengaruhi sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah satker. Maju mundurnya suatu lembaga satker terpengaruh atau didasari dengan mindset, pola pikir untuk berubah, terutama di segmen-segmen bawah maupun segmen-segmen pimpinan, seperti itu. Baik, sebelum kita bahas apa yang maksud perubahan ini, Pak Sepa, dalam Kamus Bahasa Indonesia, perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah. Keadaan berubah itu seperti macam-macam. Mas Sepa, dulu tidak ada, sekarang ada. Sekarang saat ini kita duduk di sini, nanti kita setelah ini kita keluar, itu keadaan yang berubah. Dan berubah itu sesuatu yang pasti terjadi, seperti itu. Selanjutnya perubahan menurut filosof, yaitu beliau Bapak Selo Sumarjan, perubahan dapat diartikan yaitu perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, suatu kelompok atau masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi perubahan itu memang mutlak adanya, baik pada diri kita maupun suatu satker atau lembaga, gitu Mas. Gitu. Ya. Jadi itu merupakan penjelasan dari perubahan itu sendiri, dari agen perubahan. Nah, dari beliau kan apa itu jenengan didhawuhi atau diberi amanat sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan sendiri itu apakah memiliki dasar hukum, Pak Usman? Tentunya sebagai agen perubahan itu kita tidak serta-merta berjalan sendiri, Pak Sepa. Jadi semua itu mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena kalau kita bekerja tidak ada dasar hukumnya, itu suatu yang nonsen. Di sini dasar hukum perubahan sudah jelas, yaitu di Permen Pan RB tahun nomor 27 tahun 2014, yaitu tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah. Di situ disebutkan agen perubahan adalah individu, yaitu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh atau panutan dalam berperilaku. Nah, ini dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Jadi dapat diartikan suatu individu atau kelompok tertentu atau seseorang yang mempunyai integritas untuk diangkat menjadi agen perubahan.
tentunya di sini pengangkatan agen perubahan sesuai dengan prosedur, yaitu dengan penetapan seperti itu. Itu dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua ini sangat-sangat kuat sekali. Dasar hukum yang kedua ini yang kita lihat dalam sejarah perubahan, baik dalam perpolitikan, sejarah perubahan dunia, ini sangat-sangat mempengaruhi. Apa itu? Yaitu dasar hukumnya jelas tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini sangat jelas sekali perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri, mau, siap untuk berubah, siap dirubah dan untuk merubah, seperti itu. Jadi dasar hukum ini sangatlah kuat sekali. Jadi agen perubahan itu tidak serta-merta hanya pilihan dari organisasi, tetapi ternyata ada aturan pastinya ya Pak? Iya, di samping aturan juga pengalaman dan juga seleksi alam. Oh iya, gitu. Jadi ada seleksinya. Jadi beliau itu diseleksi sangat ketat di Pengadilan Agama Wonogiri sehingga melahirkan agen perubahan Bapak Usman ini. Ya. Untuk selanjutnya itu tadi kita membahas dasar hukumnya untuk pemilihan agen perubahan, tidak serta-merta hanya dari pilihan organisasi, tetapi ada aturan-aturan yang melandasinya. Terus untuk agen perubahan ini pasti ada tindakan atau suatu gerakan yang akan dilakukan oleh agen perubahan. Nah, itu peran agen perubahan sendiri itu ada apa saja sih Pak? Baik, peran atau fungsi itu sebenarnya banyak sekali. Ada beberapa poin. Yang pertama sebagai katalis. Nah, katalis itu apa sih? Kalau dalam bahasa kimia, ketika dulu kita belajar di kimia waktu SMA yang sudah MIPA, katalis itu apa? Senyawa kimia yang digunakan untuk mempercepat reaksi, mencapai keseimbangan tanpa mengubah struktur kimia pada reaksi tersebut. Nah, ini sebuah filosofi sebenarnya yang sangat dalam, yang artinya apa? Artinya itu kalau dalam bahasa mudahnya itu mancing dapat ikan tapi airnya tidak keruh. Nah, seperti itu. Ini kalau kita diterapkan dalam suatu satker, suatu organisasi, dalam budaya kita bekerja, terkadang kadang dalam kita bekerja sehari-hari itu ada permasalahan-permasalahan. Yang permasalahan-permasalahan itu nantinya tidak sempat muncul. Nah, tidak sempat muncul atau permasalahan itu mengendap. Nah, seperti api dalam sekam. Nah, inilah fungsi dari agen sebagai perubahan, artinya sebagai katalis, artinya untuk menyampaikan ke pimpinan, oh ya Pak, seperti ada permasalahan ini, solusinya gimana? Oh ya baik, nanti saya sampaikan, nanti kita buat solusi yang profesional tentunya. Selanjutnya fungsi dan sebagainya sebagai pemberi solusi, sebagai mediator, sebagai penghubung, seperti itu. Karena kita di lembaga ini ada dua stakeholder sepertinya ya. Itu kita memerlukan suatu penghubung seperti itu, stakeholder antara kepanitiaan dan kesekretariatan dan pimpinan dan semua stakeholder itu tentunya harus ada penghubung. Nah, disinilah perlunya kita ada suatu mediator, suatu penghubung. Nah, ini perlunya agen perubahan seperti itu. Gitu. Oh gitu. Jadi ada beberapa peran yang dilakukan agen perubahan, salah satunya sebagai katalis, sebagai penghubung dan lain-lain. Betul. Seperti itu. Nah, dalam mengimplementasikan peran-peran tersebut ada penyusunan perubahan tertentu kan. Nah, prinsip-prinsip untuk penerapan tadi sebagai peran agen perubahan itu
prinsip-prinsip yang jenengan pedoman ini itu ada apa saja? Ya, perlunya kita menyampaikan ide gagasan pada pimpinan, pada satker. Tentunya kita tidak serta-merta, karena kita sesuai dengan kembali ke tupoksi kita masing-masing. Artinya nonsen seorang agen perubahan itu bisa bertindak sendiri, itu tidak mungkin. Nah, artinya perlu merangkul semua stakeholder yang ada, karena nanti pada dasarnya eksekusi itu kembali kepada tupoksi kita masing-masing, seperti itu. Karena kita hanya menyampaikan di sini prinsip-prinsip, yaitu diantaranya harus spesifik, terukur, logis, dan periode waktu tertentu, seperti itu. Spesifik artinya kita punya program apa, nanti kita rencanakan. Terukur artinya ya terukur, nanti kita diskusikan. Periode waktu tertentu, jadi kita punya target tertentu. Misalnya kita perubahan dalam tahun ini, Januari sampai dengan 2025, itu nanti kita tuangkan seperti itu. Ya, itu tadi kita sudah membahas apa sih peran dari agen perubahan, terus ada prinsip-prinsipnya juga. Nah, tadi Bapak Usman juga menyebutkan ada program yang akan dilaksanakan. Nah, bisa disebutkan sih Pak, program-program apa saja yang akan dilakukan agen perubahan di Pengadilan Agama Wonogiri ini? Ya, kita mengacu pada Perman RB yang sebagai dasar perubahan. Tentunya nanti insya Allah dalam tahun ini kita punya target-target tertentu yang akan kita capai. Di antaranya yaitu terwujudnya ASN yang menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dengan core values, yaitu berakhlak dalam menjalankan tugas, seperti itu. Yang kedua, tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, optimalisasi e-count 100%. Yang keempat, terwujudnya e-government melalui keterbukaan informasi publik. Yang kelima, tercapainya informasi hukum seputar dunia peradilan kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Selanjutnya, yang ketujuh, tersampainya informasi kegiatan yang ada di lingkungan kantor kepada masyarakat. Yang ketujuh, optimalisasi penyerapan anggaran. Nah, itu nanti insya Allah target yang akan kita capai untuk perubahan tahun ini. Begitu. Tepuk tangan untuk rencana-rencana yang akan dilakukan oleh agen perubahan, yaitu Bapak Usman. Cukup banyak ya Pak untuk rencana-rencananya. Semoga bisa terimplementasi di tahun ini gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kita sudah bahas banyak tentang agen perubahan. Mungkin kita lempar pertanyaan interaktif terhadap penonton. Siapa tahu ada yang mau menanyakan tentang agen perubahan ini. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan melempar pertanyaan interaktif ke Bapak Usman sebagai agen perubahan. Perwakilan, monggo Pak Gilles. Monggo Bapak Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT selalu kepada Rasulullah. Bapak narasumber ada perubahan Dewan Negeri yang kita banggakan. Tadi ada dua dasar. Yang paling mendasar tadi dia ayat Al-Quran itu, ya kan? Ya. La yuboiru ma kaumin hatta yuboiru ma Yang pusing. Ya. dan juga itu pasti ada sebabnya kan, penyebab latar belakang. Ya. Demikian juga peraturan Kemenpan RB tahun 2014. Ya. Nah, Kemenpan RB ini sebelumnya kan belum ada intensi ini kan. Jadi negara membutuhkan itu. Jadi kita juga di sini membutuhkan adanya perubahan mindset dari semua ini kita di sini. Jadi apakah yang melatar belakangi itu keduanya?
ayatnya itu yang sudah jahiliyah itu kan, nggak usah dijawab. Ada melatar belakangi Kemenpan RB itu memunculkan itu sampai Kemenpan RB ada, sehingga mereka sekarang independensinya mereka itu luar biasa. Baik. Pengaruh seluruh instansi di Indonesia. Baik. Dan itu juga harapan. Jadi satu, kemudian sebelum di sini, apakah pengalaman Pak Usman sendiri di satker lain, bagaimana strategi mereka, sehingga seluruh mindset elemen kita di sini memang datang melatar belakangi kehidupan yang Allah sebutkan tadi, ya kan? Jadi mungkin perlu disampaikan ke masyarakat bahwa agen perubahan itu bukan sebuah nama, bukan sebuah alasan, bukan sebuah iming-iming, tapi memang itulah yang Allah janjikan kepada kita dalam melaksanakan semua amanahnya. Mungkin bisa disampaikan sehingga masyarakat memahami bahwa agen perubahan di satker kita, khususnya PO ini, kita tetap terus maju, meningkatkan dan juga memberikan harapan-harapan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa PA Wonogiri itu dan dokternya setiap apanya itu perjalanan dalam setahun target itu ada strategi yang harus dimunculkan oleh yang berubah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama terkait dengan latar belakang munculnya Perman RB, terus yang kedua nanti pengalaman kami. Baik, latar belakang tentunya sebab dimunculkan Perman RB ini tentunya terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat, baik instansi yang lain mungkin yang selama ini dianalisa mungkin kurang memadai, artinya kurang memuaskan, yaitu oleh karena itu dimunculkanlah sebagai agen perubahan seperti itu. Jadi memang sesuatu lembaga itu di samping memerlukan inovasi itu harus ada penyegaran seperti itu. Mungkin itu latar belakangnya mungkin seperti itu. Yang kedua terkait pengalaman kami, yang terpenting pengalaman kami yang selama ini di masyarakat, di sektor lain terkait dengan perubahan itu yang utama dan yang pertama yaitu merubah mindset dan budaya kerja kita seperti itu. Sebelum dan sesudahnya itu harus kita rubah. Karena ini sesuatu yang sangat urgent. Karena apa? Mindset itu kita akan merubah sesuatu yang sudah nikmat, yang sudah berjalan, yang sudah kita nikmati dan itu kita lakukan setiap hari. Tiba-tiba kita rubah untuk berubah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Di situ pasti itu akan menimbulkan gesekan-gesekan pada diri kita, pada instansi atau satker tempat kita berada. Itu suatu yang pasti. Makanya dalam hal perubahan ini yang penting yaitu perubahan mindset dan pola kerja. Terus yang kedua yaitu apa? Komunikasi yang intensif antar sesama segmen, sehingga suatu lembaga itu akan menjadi harmonis. Kalau sesuatu yang sudah harmonis, komunikasi baik itu saya kira sesuatu yang jadi lancar, enak seperti itu. Seperti itu. Sambungan sedikit, regulasi-regulasi yang disampaikan tadi kan sudah aturan-aturan kita khusus di sini kan gitu. Itu kan bisa disampaikan ke masyarakat bahwa kita melayani di bagian ini di persidangan begini gitu kan. Artinya momentum yang ada ini, kalau yang saya alami selama 2 tahun di sini, mohon maaf Pak Waka,
kesan-kesan saya memang nggak tahu kenapa, karena suara kah atau karena memang merasa masyarakat itu yang saya laksanakan itu artinya beberapa masyarakat itu mengatakan perubahan itu ada, tapi penanganan perkara itu artinya belum semua menyentuh lapisan masyarakat itu. Kita melayani mereka, kan itu yang paling inti kan gitu ya. Karena bersangkutan dengan publik gitu kan ya. Mungkin itu ya. Regulasi apa saja yang istilahnya kita tampilkan ke depannya sehingga masyarakat yakin bahwa kita memandang bukan sepihak, bukan membeda-bedakan mereka, tapi mereka sama dari lapisan apapun sampai ke lapisan yang istilahnya berurusan dengan kita dari semua jenis perkara. Ya. Itu nanti kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa sebenarnya kita sudah punya program-program yang sudah berjalan baik di PTSP, di pelayanan sidang, pendaftaran dan segalanya. Itu nanti lebih intensif kita sosialisasikan. Seperti tadi di sini ada sosialisasi itu kita wujudkan nanti dalam bentuk target perubahan seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Nanti kita sosialisasikan seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita tunggu program itu kan. Iya, kita tunggu program-program dari agen perubahan. Terima kasih untuk Bapak Hasanuddin sebagai pertanyaan interaktif. Tepuk tangannya. Sudah sepanjang ini pembahasan dari mungkin sebelum penutup dari acara ini, mungkin ada closing statement tentang perubahan oleh narasumber kita. Baik, siap. Kebanyakan orang itu kalau ditanya, apakah saudara siap dengan perubahan? Waktu menjawab siap seperti itu. Saya yakin seperti itu. Di mana-mana perubahan siap seperti itu. Akan tetapi kalau kita sampaikan kita bisa. Ya, akan tetapi kalau kita tanya, apakah saudara komitmen dengan perubahan? Saya yakin 2 detik pasti akan berpikir. Jadi intinya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, lalu ke lingkungan tempat kita kerja. Yang penting yaitu mindset, kita rubah mindset, pola pikir dan budaya kita bekerja. Selanjutnya ketika perubahan ini terkait dengan karena kita di dunia peradilan, alangkah baiknya kalau ke depan kita lebih banyak membaca apa? Tentunya dalam hal ini kita harus membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah dalam konsep. Karena kita sebagai warga pengadilan, kita sering-sering membaca regulasi, peraturan, perundang-undangan, dan juga kita harus banyak-banyak menyimak, membaca, mengikuti informasi terkait dengan dunia peradilan. Karena seiring berkembangnya teknologi, nanti mau tidak mau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan banyak perubahan-perubahan yang signifikan di dalam dunia peradilan kita. Khususnya apalagi khusus peradilan agama ini kita sampaikan sudah dinas dalam, karena insya Allah nanti kita akan kembali dengan hukum kita. Gitu. Demikian closing statement saya tentang perubahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ya. Berikut closing statement dari narasumber kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa. Berikut beliau sudah memaparkan tentang agen perubahan, tentang perannya, tentang aturan hukumnya, apa yang melandasi dia dan beberapa program-program yang akan beliau laksanakan di tahun ini. Nah, kita tunggu kontribusi. Kita tunggu kontribusinya, semoga bisa bermanfaat untuk Pengadilan Agama Wonogiri dan masyarakat sekitarnya. Amin. Mungkin sekian untuk
podcast pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk narasumber dan beberapa para penonton di sini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya yang lebih menarik pembahasannya. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.